Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2026 merupakan Hari Keluarga Nasional yang ke-33. Pada kesempatan sore hari ini luar biasa, Mi Gubernur berkenan membersamai kita untuk bersama-sama berdiskusi terkait dengan Hari Keluarga Nasional yang ke-33 ini. Jadi telah hadir bersama kita Mami Gubernur Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Muhammad Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah cocok sekali pelungguh jadi Nggih. apa nih ya? Ya podcast ini. Mohon tanggapan kira-kira Mami Gubernur tentang peringatan Hari Keluarga Nasional. Tentu kemudian nanti mungkin ada gambaran dari berdasarkan pengalaman pelungguh di lapangan dan sebagainya terkait dengan peran keluarga kita. Makasih atas undangan untuk podcast pada hari ini. Pertama saya ucapkan selamat Hari Keluarga buat seluruh keluarga di Indonesia, khususnya keluarga yang ada di NTB. Ada dua peristiwa yang membuat saya kaget dalam beberapa bulan terakhir ini. Pertama ada rilis yang dikeluarkan oleh BKKBN tahun lalu, yang hasil pendalaman di 38 provinsi. Dan ternyata NTB adalah nomor 9 dari provinsi yang fatherless. Jadi provinsi di mana banyak anak-anak yang merasa kehilangan figur ayahnya. Tentu saja di atasnya masih ada banyak yang kondisinya lebih parah gitu. Tapi kita masuk dalam provinsi yang 25% ke atas gitu. Tentu di atasnya ada Sumatera Barat, kalau nggak salah ada Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Papua, beberapa provinsi-provinsi lain yang situasinya mungkin lebih parah dari kita gitu. Tapi itu sebuah peringatan saya kira mengenai kondisi ini. Yang kedua, saya entah sejak tahun lalu sudah berapa ratus tempat yang kita turun itu, dan saya menemukan memang fenomena fatherless ini sangat tampak di masyarakat kita. Itulah yang menjadi dasar kenapa beberapa saat lalu kita mengeluarkan mungkin kita provinsi pertama yang mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota mengenai GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, yang intinya adalah kita mendorong agar kabupaten dan kota juga melakukan upaya-upaya dalam rangka menghadirkan ayah lebih banyak bagi anak-anaknya, termasuk mendorong orang tua untuk mengantar jemput anak ke sekolah, terutama ayah. Kemudian diberikan izin untuk mengambil rapot anak pada saat akhir semester gitu, karena ayah perlu hadir. Dan di masyarakat di mana ayah hadir di anak-anaknya ini adalah masyarakat yang sehat gitu. Itu beberapa kenapa kita menganggap bahwa ini sangat penting Hari Keluarga ini gitu. Jadi para pemirsa sekalian, memang tema untuk tahun ini Hari Keluarga Nasional yang ke-33 ini adalah Ayah Wajib Hadir. Tadi sudah disampaikan oleh Mami Gubernur bahwa kenapa tema ini muncul, karena memang banyak anak-anak kita, remaja-remaja kita itu tumbuh dan berkembang tanpa peran ayah. Jadi kehadiran ayah bisa secara fisik hadir, tetapi mungkin secara batin, secara psikologis ayahnya tidak hadir. Ketika berkumpul bersama anak-anak bisa jadi seorang ayah lebih banyak main HP dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan gejala fatherless. Dan saya kira di NTB masalah ini cukup kompleks dan perlu perhatian khusus ya, karena anak-anak yang tumbuh tanpa peran ayah biasanya ini agak temperamental, kemudian ada kecenderungan untuk disorientasi seksual, kenakalan remaja dan sebagainya. Oleh karena itu tema tahun ini adalah Ayah Wajib Hadir. Nih Gubernur, kira-kira terkait dengan tema dari Harganas tahun ini,
bagaimana pendapat Mami Gubernur tentang peran ayah di daerah kita, di Nusa Tenggara Barat, Lombok, dan Sumbawa, maupun pentingnya peran ayah dalam keseharian tumbuh kembang anak-anak kita. Saya sebegitu mengetahui bahwa tema Harganas tahun ini adalah ayah harus hadir gitu, harus hadir. Saya kira ini pemilihan tema yang sangat extremely right gitu, sangat tepat dengan situasi saat ini. Satu di NTB ini ada fenomena PMI. Jadi kita adalah provinsi pengirim TKI nomor 4 terbesar di Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari proporsinya, rasionya terhadap jumlah penduduk, sebetulnya kita yang paling besar di Indonesia. Dan fenomena memang PMI ini yang paling banyak kita temui ini, yang fatherless ini salah satunya adalah anak-anak PMI. Itu sebabnya kita menginisiasi di provinsi, insya Allah kita dalam proses sekarang untuk mulai persiapan awal, itu untuk membangun sekolah untuk anak-anak PMI. Sehingga ketika orang tuanya pergi mencari rezeki di luar negeri, maka anak-anak ini bisa dititipkan di sekolah berasrama untuk kita didik, dan tentu saja figur ayah ini tidak tergantikan. Tetapi paling tidak kita bisa mensubstitusi itu dengan adanya bimbingan bagi anak-anak itu, dan nanti kita bisa buat skema bahwa ayah yang meninggalkan anaknya untuk jadi PMI setidaknya sekali seminggu itu bisa meluangkan waktu untuk video call dengan anak-anak gitu, sehingga mereka tahu bagaimana perjuangan orang tuanya demi dia gitu. Yang saya khawatirkan di NTB ini adalah fenomena yang saya beri nama adalah social orphan. Jadi yatim piatu sosial. Mereka tidak seperti yatim piatu yang asli gitu. Yatim piatu yang kehilangan bapak ibunya karena meninggal dunia. Mereka ini memiliki bapak ibu, tetapi tidak merasakan kehadiran bapak ibunya gitu. Bapak ibunya tidak pernah memikirkan mereka, tidak pernah menanyakan mereka, tidak pernah bicara pada mereka gitu. Yang paling saya khawatirkan dari fenomena ini adalah perasaan diignore. Jadi perasaan tidak diharapkan kehadirannya oleh orang tuanya di dunia ini. Dan itu yang banyak sekali kita temui gitu loh. Jadi kehadiran seorang ayah ini sangat penting lah, dan baik dari perspektif agama mau dari perspektif sains, kehadiran ayah ini sangat penting. Kalau di agama misalnya, Rasulullah mencontohkan bagaimana Rasulullah itu sangat mencintai anak-anaknya, anak pada umumnya, apalagi anak-anak beliau gitu loh. Ada satu hadis yang sangat masyhur, bunyinya barang siapa yang tidak bisa memberikan kasih sayang, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasih sayangi, maka dia tidak akan dikasih sayangi. Kalau kita lihat latar belakang keluarnya hadis itu, jadi sabda itu disampaikan oleh Rasulullah dalam konteks ketika Rasulullah mencium Hasan, cucunya. Lalu di sebelahnya seorang sahabat curhat ke beliau, mengatakan bahwa, ya Rasulullah, saya punya 10 anak. Saya belum pernah mencium anak saya. Disitulah kemudian Rasulullah mengatakan, mala yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memiliki kasih sayang, maka dia tidak akan dikasih sayangi oleh Allah gitu. Jadi itu dalam konteks mengekspresikan kasih sayang kepada anak-anak. Jadi luar biasa ini ternyata tema daripada Hari Keluarga Nasional kita, Ayah Wajib Hadir ini memang ya sebetulnya adalah perintah agama ya. Jadi untuk kehadiran ayah setiap saat dalam memperhatikan tumbuh kembang anak-anak mereka. Satu lagi gejala yang seringkali terjadi, Migup, yaitu tentang stunting. Dan stunting ini banyak terjadi pada anak-anak yang ditinggalkan, apakah oleh ibunya, apakah oleh ayahnya, terutama oleh ayahnya ya. Bagaimana tanggapan Migup terkait dengan peran ayah, kemudian untuk mendorong upaya-upaya kita untuk menurunkan angka stunting di daerah kita? Stunting itu tidak melulu soal gizi, tetapi juga soal pola hidup gitu.
Jadi kalau pola hidup di dalam keluarga itu bisa diperbaiki, sesungguhnya peluang untuk menurunkan stunting ini cukup tinggi. Artinya dia butuh leadership di dalam keluarga itu, dan leadership di dalam keluarga itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu bahwa pemimpin itu laki-laki itu adalah pengayom, pemimpin, pelindung bagi perempuan, khususnya perempuan di dalam konteks pernikahan itu, saya kira juga itu akan berkontribusi untuk menurunkan angka stunting kita. Kalau kita ingin menggunakan pendekatan multisektor, tidak melulu hanya pendekatan memberikan tambahan asupan yang bergizi, tetapi juga pendekatan-pendekatan lain pada saat yang sama juga harus dilakukan dalam menurunkan stunting. Betul. Kemudian ada pendapat pada masyarakat kita bahwa urusan dalam rumah tangga adalah urusan istri, kemudian bapak itu bertanggung jawab untuk mencari nafkah, sehingga kemudian mengasuh anak, memandikan anak, mengantar anak sekolah, seakan-akan ini banyak diserahkan kepada istri, sedangkan bapak seakan-akan fokus pada usaha mencari nafkah. Gimana kira-kira pendapat Migup terkait dengan gejala ini? Kalau menurut saya, keluarga itu dibangun atas dasar kesepakatan gitu. Jadi apapun pembagian yang diputuskan sejauh itu kesepakatan. Kalau dalam kesepakatannya bahwa suami yang akan mencari nafkah, fine, itu suami yang mencari nafkah. Tapi kalau sepakat bahwa suami juga masak, suami juga mencuci, istri kebetulan punya skill dan dia bisa mencari nafkah, kenapa tidak gitu. Ini soal kesepakatan pembagian aja. Hanya ketika hanya berdasarkan kesepakatan, ini yang dikhawatirkan, Ibu, mohon maaf, jadi kemudian anak-anak ini ya kesehariannya hanya seakan-akan berjumpa dengan ibunya. Kemudian bapak kemudian melepas gitu ya untuk apapun kesepakatan antara suami dan istri dalam hal pembagian tugas itu tidak menghilangkan kewajiban dia untuk hadir, tidak menghilangkan kewajiban bapak dan ibu untuk hadir bagi anak-anaknya, terutama ayah, tidak menghilangkan ruang itu. Dan kehadiran seorang ayah di dalam keluarga itu tidak tergantikan. Bahkan tadi kalaupun kita punya sekolah berasrama untuk anak-anak PMI, tidak menghilangkan pentingnya kehadiran ayah di dalam keluarga itu dalam berbagai bentuk gitu. Supaya tidak ada social orphan, supaya tidak ada yatim sosial. Jangan sampai ada anak-anak yang merasa bahwa kelahirannya tidak diharapkan. Keberadaannya di dunia ini, kehadirannya di dunia ini tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya. Dia butuh apresiasi. Apresiasinya dalam bentuk kita meluangkan waktu untuk hadir bersama dia gitu. Saya selalu bilang pada teman-teman yang merokok, saya bilang, berapa yang kamu waktu yang kamu luangkan untuk merokok sendiri, merenung sendiri gitu. Mungkin tidak waktu yang sama kamu luangkan juga buat mendengarkan anak-anak, mendengarkan cerita mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, mencium mereka saat sebagai bentuk maaf atas kesalahan-kesalahan kecil yang mereka lakukan, memberikan pelukan kepada mereka saat mereka membutuhkan rasa aman dari ayahnya gitu. Berapa banyak yang bisa kita luangkan waktunya untuk anak-anak itu gitu. Artinya dalam sebuah keluarga sepakat pembagian peran antara ayah dengan ibu, antara kedua orang tua, tapi peran daripada ayah yang sangat penting selalu hadir di dalam tubuh kembang anak-anak mereka ini juga jangan sampai terabaikan. Ada fenomena begini, ada fenomena bahwa bersamaan dengan kemajuan yang dicapai oleh sebuah bangsa gitu loh. Pada saat yang sama juga terjadi degradasi nilai-nilai keluarga, terutama kehadiran ayah terhadap anak itu. Dan itu terjadi hampir di semua negara, terutama negara-negara maju. Dan itu menghasilkan masyarakat yang mengalami kegelisahan. Jadi tidak heran kalau ketika Obama naik di periode pertama itu, salah satu yang kemana-mana dia bawa, meskipun itu bukan tagline resmi, tapi kemana-mana dalam kampanye dia bicara tentang family value. Dan itulah yang menyentuh hati masyarakat Amerika pada saat itu. Mereka menyadari bahwa mereka kehilangan family value. Dan Obama di mana-mana mengatakan bahwa terus kepada pria-pria dan bapak-bapak di Amerika, dia mengatakan bahwa
yang membuatmu dianggap sebagai pria itu bukan sekedar karena kamu bisa melahirkan anak, tetapi karena kamu punya keberanian untuk membesarkan anak itu. Gitu. Jadi di situ dia menekankan bagaimana pentingnya ayah untuk hadir, dan kegelisahan di masyarakat itu terjadi, yang terrefleksi dalam problem-problem sosial yang tadi belum gue sebutkan itu salah satunya yang berkontribusi adalah karena situasi yang fatherless, karena ayah-ayah tidak hadir dalam bagi anak-anaknya gitu loh. Saya yakin bahwa anak-anak kita tidak pernah mendoakan atau mengharapkan kita kaya. Dia mengharapkan kita hadir. Dia mengharapkan diberi pelukan saat dia butuh rasa aman. Dia mengharapkan kita menyediakan waktu untuk mendengarkan saat dia gelisah, saat dia ingin cerita. Dia berharap ciuman saat dia melakukan kesalahan, tapi dia takut dimarahin. Dia mengharapkan kehadiran kita, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Kita hadir saat dia membutuhkan. Kita hadir, kita menunjukkan kepada anak-anak bahwa kehadiran mereka di bumi ini, di dunia ini, sangat kita harapkan dan sangat kita syukuri. Itu bentuk apresiasi yang tak tergantikan bagi anak-anak itu. Dan itu akan menjadi bekal buat mereka saat besar nanti. Dia mengharapkan ayahnya bisa menjadi role model, bisa menjadi toladan. Saya yakin itu jauh lebih penting daripada sekedar menjadi ayah yang sukses dan kaya gitu. Ya, jadi memang menurut pendapat para ahli, ada beberapa fungsi peran dari ayah dalam keluarga. Yang pertama tentu peran melindungi, yang kedua sebagai contoh role model tadi seperti yang disampaikan oleh Mak Migup, artinya ketika ayah berkata tentang sesuatu maka sesungguhnya ayah harus memberikan contoh. Ketika ayah dalam satu keluarga minta anak-anaknya untuk sholat, maka ayah juga di sana harus menunjukkan untuk sholat. Itu adalah peran ayah. Dan yang ketiga, peran ayah itu ini yang seringkali sulit mengikuti, sebagai tempat curhat. Jadi kalau seorang ayah memiliki anak remaja, maka biasanya anak remajanya itu curhatnya kepada ayah. Hanya ini yang seringkali sekarang mereka curhat ke ChatGPT. Sekarang dia curhat ke ChatGPT gitu. Dan kita tidak tahu dari mana asupan informasi yang akan disuplai kepada anak itu oleh ChatGPT misalnya. Betul. Gitu. Ketika ayah tidak mampu memainkan perannya sebagai tempat curhat ini, maka nanti anak itu akan curhat ke tempat-tempat yang tidak semestinya atau kepada orang-orang yang tidak semestinya. Inilah kemudian tadi di awal saya mengatakan sesuai dengan apa yang kami hidup ini, bahwa ketika peran ayah itu kurang pada satu keluarga, maka ada kemungkinan disorientasi seksual. Jadi LGBT, gay dan sebagainya ini kemudian akan besar kemungkinan menghinggapi anak-anak kita itu. Tapi ada hal yang juga perlu kita luruskan, bahwa bagi para ayah bahwa kasih sayang itu tidak sama dengan memanjakan. Jadi berbeda dengan memanjakan gitu. Terus ketimbang memanjakan anak dengan memberi fasilitas, memberi uang, pelukan dan ciuman itu jauh lebih penting. Jadi kasih sayang itu tidak sama dengan memanjakan. Mendidik seorang anak dengan tegas itu juga tidak sama dengan kekerasan gitu. Tidak selalu, Rasulullah tidak pernah berkata kasar kepada anak-anaknya. Rasulullah tidak pernah mengucapkan kata-kata yang dapat merendahkan anaknya gitu. Beliau mendidik anak-anaknya dan cucunya dengan kasih sayang gitu. Beliau adalah orang yang tegas, tapi tegas berbeda dengan kekerasan gitu. Jadi ini juga nilai-nilai yang perlu kita sampaikan kepada para ayah. Ya, betul. Jadi ini Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana kehadiran seorang ayah, bagaimana kehadiran seorang lelaki pada anaknya, pada cucu-cucunya. Saya kira ayah wajib hadir itu bukan hanya itu harus sunnah. kita lakukan, tapi itu sunnah. Dan sunnah, itu karena sunnah. dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah SAW. Makanya ya ayah harus hadir ini ya pada tumbuh kembang anak-anak kita. Mungkin closing statement, Miko? Yang jelas menjadi orang tua, khususnya menjadi ayah itu tidak ada sekolahannya gitu. Jadi kita hanya trial and error. Karena itu kita mencari role model. Role modelnya adalah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengekspresikan kasih sayangnya kepada
kepada anak cucunya. Meskipun tidak ada sekolahannya untuk menjadi ayah, untuk menjadi orang tua, tapi dari pengalaman singkat menjadi orang tua, saya yakin anak-anak tidak pernah mendoakan kita atau mengharapkan kita jadi orang kaya. Yang selalu di dalam hati dan pikirannya anak-anak adalah mengharapkan pelukan, mengharapkan ciuman, mengharapkan kehadiran dari ayahnya bagi mereka gitu. Karena mereka ingin merasakan memiliki ayah. Karena itu para ayah, buatlah anak-anakmu merasa memiliki ayah. Hadirlah dalam kehidupan anak-anakmu. Jadilah tauladan dan role model bagi anak-anakmu. Insya Allah akan membesarkan anak-anak yang berkualitas untuk Indonesia generasi emas 2045 insya Allah. Ya. Untuk ketika generasinya ayahnya hadir, maka NTB mendunia juga akan terwujud. Insya Allah. Makmur ya. itu bukan hanya makmur secara ekonomi, tapi makmur secara emosional, makmur secara spiritual, dan kehadiran ayah itu akan menghadirkan kemakmuran bagi anak-anak. Demikian mungkin podcast kita pada hari ini, dan tentu sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih Matur Tampiase. Sama-sama. Pemikirannya, atas uraiannya pada sore hari ini. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.